Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Di momen istimewa yang notabene hari ini kami sedang merayakan hari kematian dan juga kebangkitan-Mu, yang sering kami pahami selama ini dengan istilah Paskah. Kami bersyukur dan berterima kasih, karena lewat kematian dan kebangkitan Kristus ini, kami boleh diingatkan kembali bagaimana pemahaman dan pemaknaan dan bahkan juga bagaimana komitmen kami semakin lebih lagi di hari-hari ini dan ke depan boleh mengaplikasikan dan bahkan juga mempraktekkan makna dari kematian dan kebangkitan Kristus 2000 tahun yang lalu. Kami rindu Tuhan, momen Paskah yang sedang kami peringati hari ini tidak hanya sekedar menjadi peringatan seremonial yang sudah puluhan tahun diperingati oleh banyak orang Kristen. Tapi kami rindu momen Paskah tahun ini menjadi kado terindah buat kami untuk boleh terus mati bagi dosa dan hidup di dalam kebenaran. Untuk itu ya Tuhan, sekali lagi, urapi ruang hati, pikiran, dan perasaan kami. Sehingga waktu firman Tuhan ini kami pahami, kami renungkan. Roh Kudus boleh menerjemahkan, Roh Kudus boleh memampukan dan menguatkan kami untuk boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan pada kesempatan ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui bersama, momen Paskah adalah momen yang amat dan sangat istimewa bagi kita sebagai orang percaya. Mengapa? Karena Paskah itu adalah sesuatu hal yang amat mendasar di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena dikatakan, kalau orang Kristen tidak memahami, tidak memaknai arti daripada Paskah itu sendiri, maka sebenarnya sia-sialah keberagamaan. Sia-sialah kekristenannya. Sia-sia juga dia memperingati dan merayakan dengan secara besar-besaran Paskah setiap tahun yang dilakukan oleh gereja-gereja ataupun juga yang diikuti di dalam berbagai kebaktian Paskah. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan bahas tema lebih dalam lagi. Kebangkitan Kristus membawa jaminan hidup buat kita selama kita di dunia ini, apalagi kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau lebih dahulu menjelaskan dulu buat kita semuanya tentang ada apa dengan Paskah. Kata Paskah berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Pesah. Pesah. Yang artinya adalah Passover. Ya, itu arti lain dalam bahasa Ibrani daripada Paskah itu sendiri. Yang pertama tadi adalah Pesah, atau sama juga masih dalam konteks bahasa Ibraninya. Arti yang kedua daripada Paskah itu adalah Passover. Kalau dalam konteks bahasa Indonesia, artinya dilewati, atau diluputkan, atau dibebaskan, atau dimerdekakan. Ya, dari mana? Dari penguasaan dosa, dari intimidasi dosa, dari perbudakan dosa, dan juga dari cengkeraman iblis. Kita dibebaskan, kita diluputkan, kita dimerdekakan. Nah, Paskah ini sebenarnya pertama kali diperingati oleh bangsa Israel. Pada waktu mereka dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, tanah penjajahan, tanah perlakuan di mana mereka diperlakukan tidak manusiawi oleh Firaun. Nah, maka saudara,
waktu mereka dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan dan cengkraman daripada Firaun. Lalu dituntun oleh Tuhan mereka sampai ke tanah perjanjian. Maka penuntunan Tuhan itu bagi bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dari perbudakan Firaun di Mesir, ini juga dimaknai bagian daripada Paskah. Jadi Paskah itu juga menyangkut masalah pembebasan kita dari penjajahan. Ya, orang Israel pada waktu itu dari tangan Firaun. Itu bagian daripada arti makna Paskah juga. Selain daripada Paskah itu memiliki arti dan makna membebaskan kita dari belenggu dan penguasaan dan intimidasi daripada iblis. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita umat Kristen dan juga umat Katolik, Paskah diperingati dan disempurnakan dengan dua makna. Yang pertama arti daripada Paskah itu adalah Kristus, Sang Anak Domba. Ya, Paskah telah mati dan dikuburkan ya untuk tujuan membebaskan kita manusia dari penjajahan dosa, dari penjajahan iblis, dan juga dari penguasaan serta dari intimidasi serta dari perbudakan dosa. Kita dibebaskan melalui kematian Kristus di kayu salib. Itu arti yang pertama. Maka begitu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita merayakan Paskah setiap tahun, pastikan apakah benar-benar kita semakin bebas dari belenggu dosa, kita semakin bebas dari keterikatan iblis. Artinya, kita harus semakin lebih minim, bahkan semakin 0% kita berbuat, berpikir, dan melakukan dosa. Itu yang pertama. Sedangkan arti yang kedua daripada Paskah itu, saudaraku, bicara tentang kebangkitan Kristus. Dari kematian. Dia bangkit. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang yang menyaksikan bahwa memang benar-benar Yesus yang telah disalibkan itu, lalu dikuburkan. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu disaksikan oleh banyak mata kepala. Di antaranya Maria Magdalena dan juga beberapa perempuan yang lain. Ya, juga disaksikan oleh ke-12 murid Tuhan Yesus. Di tempat yang berbeda. Tapi mereka melihat juga Yesus yang telah mati itu bangkit. Dan juga disaksikan 500 orang lebih. Yesus yang telah mati itu bangkit kembali. Bahkan para tentara dan serdadu yang menjaga super ketat kubur Yesus itu, saudara. Mereka bingung karena besok subuhnya mereka melihat kubur Yesus yang ditutup dengan batu yang begitu besar, yang begitu berat, tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dan waktu itu mereka masuk ke dalam kubur Yesus itu. Mereka tidak menemukan lagi Yesus itu di dalam kubur itu selain daripada kain kapan yang membungkus tubuh Yesus itu yang tertinggal. Artinya Yesus itu memang benar-benar bangkit dari kematian. Lalu apa artinya kebangkitan Kristus itu buat kita? Sebagai arti dan makna kedua daripada Paskah. Artinya bahwa Kristus telah menebus, ya, memindahkan kita dari kuasa dosa, dari kuasa iblis. Sehingga ya, kita mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Serta diberikan kuasa untuk melawan dosa, melawan iblis itu. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Inilah yang dimaksud dengan Paskah.
Peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu sudah berlangsung lebih daripada ribuan tahun yang lalu. Bahkan kalau kita melihat berbagai acara-acara dilakukan oleh berbagai gereja di dalam 1 minggu terakhir ini, ada banyak. Di dalam merayakan Paskah. Seperti yang kita peringati hari ini. Bahkan kita bisa melihat di berbagai media televisi, ya, ada orang yang rela, ya, digantung di kayu salib, tetapi tidak mau tangannya dan kakinya dipaku, hanya mau diikat. Ya, artinya apa? Apakah itu makna Paskah buat kita hari ini? Apakah itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kita lakukan di dalam peringati momen Paskah seperti ini? Untuk itu mari kita lihat. Apa yang sebenarnya Tuhan mau kita lakukan di momen-momen Paskah seperti hari-hari ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, makna Paskah yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan untuk kita dapatkan hari ini. Di momen Paskah ini, kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 12. Di sana dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Makna Paskah yang pertama yang harus kita punya di dalam merayakan Paskah hari ini adalah Kristus harus bangkit di dalam hati saudara dan saya. Maksudnya Kristus harus bangkit di dalam hati kita masing-masing. Artinya, undang Yesus secara rohani di dalam hati saudara dengan bertobat dan percaya Yesus mati dan bangkit untuk mengampuni, untuk menghapus semua dosa dan pelanggaran-pelanggaran saudara. Itulah yang dimaksud dengan Kristus harus bangkit di dalam hati kita secara pribadi. Jadi, suatu kesalahan besar kalau orang Kristen selalu memaknai Paskah seperti ini hanya sekedar membuat dramatisasi tentang Yesus yang dicampuk, yang ditonjok, yang diludahi, yang dipaku kedua tangan dan kakinya, lalu kepalanya dililitkan dengan kawat berduri. Sebenarnya bukan itu yang Yesus mau. Sebenarnya bukan itu yang Yesus inginkan kita lakukan di dalam memperingati makna Paskah seperti ini. Bukan. Karena peristiwa itu sudah sempurna dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus ribuan tahun yang lalu. Itu sudah selesai. Itu sudah tuntas. Dan itu tidak perlu diperdebatkan. Dan itu tidak perlu diulangi lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah sempurna melakukan bagian itu. Jadi yang Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan di dalam memperingati Paskah ini adalah Tuhan mengatakan begini. Hai orang-orang Kristen, ada kematian dan kebangkitanku di kayu salib? Iya. Adakah kematian dan kebangkitanku dari liang kubur itu benar-benar sudah sampai meresap di dalam roh, jiwa, dan tubuh? Itu yang Tuhan Yesus minta. Itu yang Tuhan Yesus mau. Kita lakukan di dalam momen Paskah ini. Jadi kalau kita hanya sekedar menghabiskan banyak biaya dan dana untuk mempersiapkan perayaan-perayaan Paskah yang begitu luar biasa, sia-sia sebenarnya itu. Karena itu tidak punya faedah, tidak punya makna, tidak punya arti. Kalau Kristus tidak benar bangkit di dalam hati kita, dengan cara apa? Terima dia, percayai, yakini, Yesus mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu di dalam hati saudara untuk mengampuni dosa saudara. Benar, kalau ini yang terjadi dalam kehidupan kita, maka sudah pasti hari esok, lusa, dan seterusnya kita sudah mati terhadap dosa. Artinya apa? Kita tidak lagi doyan berpikir melakukan dosa. Itu artinya mati terhadap dosa.
Tapi kita bangkit bagi Kristus, bersama dengan Kristus. Artinya apa? Kita tidak mau lagi kalah, mengalah, menyerah terhadap dosa. Atau juga dalam menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Karena kebangkitan Kristus itu memberikan arti dan makna. Dia sudah menang menghadapi dosa, menghadapi maut. Dan juga dampaknya buat kita. Kita menang bersama-sama dengan dia juga waktu dia bangkit. Ya, ke surga. Artinya kita sudah menang bersama dengan dia menghadapi dosa. Maka untuk itu, tidak ada lagi ruang dan kesempatan bagi kita untuk terus-menerus ya jatuh dalam dosa. Tapi harus makin terus hidup di dalam kemenangan dan kebenaran. Maka untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dapatkan, pastikan bahwa Kristus juga sudah bangkit dalam hati saudara. Dengan sungguh-sungguh bertobat dan terima Yesus dalam hati saudara dan dengan percaya. Yesus mati dan bangkit. Ya, untuk mengampuni dosa dan juga untuk membangkitkan saya untuk selalu menang dalam menghadapi dosa. Yang kedua, makna daripada Paskah. Ya. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 9, boleh dibacakan dulu yang ada di slide aja. Yakub. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9 yang di slide aja. Yakub yang baca ya. Yakub. 1 Yohanes ayatnya yang ke-7 sampai dengan 9 ya, Pak. Ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baik. Makna atau arti Paskah yang kedua buat kita adalah kebangkitan Kristus membawa jaminan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9 sangat jelas tadi mengatakan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Saudara kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus itu memberikan sebuah jaminan dan memberikan sebuah kepastian. Tidak ada lagi noda dan dosa dan kesalahan kita yang tidak diampuni, yang tidak dilupakan, yang tidak dikuduskan dan disucikan Tuhan dari dalam hidup kita. Semuanya sudah di-clearkan. Semuanya sudah dibersihkan atau di-cleankan oleh Tuhan. Nah, untuk itu, kita harus meresponnya. Kita harus melakukan bagian kita. Bagian apa yang harus kita lakukan? Kita harus semakin bertambah benar. Kita harus makin bertambah kudus. Kita harus makin bertambah suci di dalam hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Yang artinya kita tidak boleh lagi semakin doyan mempergunakan hati, pikiran, perasaan, dan totalitas hidup kita untuk menyimpan, membuat, dan memproduk dosa lama termasuk dosa yang baru. Kenapa? Karena Kristus telah mati dan bangkit buat kita. Maka yang Yesus mau itu, kita harus terus semakin bertambah hari, bertambah minggu dan bulan dan tahun-tahun kehidupan kita.
dikatakan di sini harus makin bertambah terang. Apa maksudnya terang? Harus makin bertambah benar dalam berpikir, dalam berkomunikasi, dalam mempergunakan mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki. Maka action point-nya, saudara-saudara harus move on dari berbagai dosa dan kesalahan. Saudara harus move on dari berbagai kemalasan. Saudara-saudara harus bangkit dari keputusasaan. Baik di dalam studi, hidup, pekerjaan, profesi, usaha, bisnis, dan masa depan. Karena kebangkitan Kristus itu telah menggaransi, telah menjamin bahwa dosa kita yang lalu, saat ini dan yang akan datang, sudah di-clearkan dan sudah di-cleankan. Maka Yesus mau setiap waktu, setiap saat, kita harus makin bertambah terang dalam berpikir, terang dalam berkomunikasi, terang di dalam melakukan segala sesuatu, pekerjaan, aktivitas, dan studi saudara. Dan yang menarik lagi adalah, kebangkitan Kristus itu tidak hanya sekedar harus kita selami dan maknai dalam kehidupan kita waktu kita hidup di dunia ini, dengan terus harus move on dari berbagai dosa, move on dari berbagai keputusasaan, move on dari berbagai pesimisme yang tinggi dulu. Kita harus move on dari semua itu. Dan kita harus bangkit, 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 dan bangkit. Artinya harus makin lebih semangat mengisi waktu, hari, dan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Itulah arti makna kebangkitan Kristus yang turut menjamin kita untuk saat kita hidup di dunia ini. Lalu bagaimana kehidupan kita di surga? Arti kebangkitan Kristus buat kita nanti di surga adalah juga dia telah menjamin, dia juga telah memastikan, dia juga telah menyediakan tempat yang terbaik buat saudara dan saya. Di mana tempat itu? Tidak ada duanya seperti di dunia ini. Di mana tempat itu tidak lagi ada orang yang menangis. Tidak ada lagi kesukaran, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit. Dan tempat itu adalah surga. Maka kalau orang Kristen sudah memaknai, sudah mendapatkan makna yang kedua daripada arti Paskah, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir menjalani hidup, termasuk menghadapi tantangan dan pergumulannya di dunia ini. Bahkan termasuk juga orang Kristen yang sudah mendapatkan makna dan arti daripada Paskah. Kalau Tuhan Yesus panggil pun, tidak perlu takut. Karena kenapa? Karena hidupnya sudah pasti dijamin Tuhan ada di surga. Dan ada banyak orang Kristen merayakan Paskah setiap tahun, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Dia begitu khawatir, dia begitu cemas, dia begitu takut menjalani hidup. Dan selalu kalah terhadap dosa. Kalah dalam menghadapi pergumulan. Bahkan di sisi lain, selalu hidup di dalam ketakutan, andaikan suatu saat dia dipanggil oleh Tuhan. Itu mengindikasikan orang ini belum memaknai, belum mendapatkan arti makna daripada Paskah itu sendiri. Maka pastikan saudara mendapatkan arti Paskah yang kedua ini. Kebangkitan Kristus menjamin, menggaransi, memproteksi. Ya, bahwa dosa saudara sudah diampuni, tapi juga sekaligus menjamin kehidupan saudara di dunia ini, baik dalam studi, masa depan, keluarga, rumah tangga, usaha, bisnis, dan pekerjaan, dan juga menjamin kehidupan kita di surga. Yang ketiga, apa arti dan makna Paskah buat kita? Yoel baca dulu 1 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah firman Tuhan. Baik.
Arti Paskah yang ketiga adalah bahwa kebangkitan Kristus itu harus memberikan perubahan di dalam totalitas hidup saudara. Baik di hati, baik di pikiran, baik di perasaan, bahkan juga di dalam tindakan saudara. Untuk itu Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, artinya apa? Siapa yang sudah mendapatkan arti dan makna kematian dan kebangkitan Kristus tidak salib, dengan cara dia yakin dan percaya dan dia bertobat, Yesus mati dan bangkit untuk menghapus segala dosa dan kesalahannya. Maka Rasul Paulus katakan, ia harus berubah. Ya, ia harus berubah, kata Rasul Paulus. Mengapa? Karena saudara sudah mengalami, sudah menyelami, dan sudah mendapatkan arti kebangkitan Kristus dalam hidup saudara. Harus berubah. Mulai dari mana? Perubahan itu mulai dari hati. Lalu diteruskan ke pikiran. Lalu pikiran juga memerintahkan kita punya mata, punya mulut, punya telinga, punya tangan dan kaki juga harus berubah. Pak Tony, berubah dalam hal apa Pak maksud? Berubah dalam hal-hal yang negatif. Harus semakin lebih baik. Jadi kalau kita sudah mendapatkan makna ketiga daripada Paskah, saudara tidak boleh lagi mempertahankan sikap perilaku yang lama. Yang lama itu yang mana itu Pak Tony? Yang masih sering mempergunakan hati dan pikirannya untuk menyimpan dosa. Yang masih sering menyalahgunakan tangan dan kakinya untuk apa? Berbuat dosa. Melakukan kesalahan. Seorang mahasiswa yang sudah mendapatkan makna Paskah, maka harus berubah juga cara belajar. Artinya, tidak lagi ada kata malas di dalam belajar. Itu salah satu action point yang paling penting dari makna Paskah. Ya, kalau sudah bekerja, ya sebagai profesional atau sebagai alumni, dia harus makin lebih semangat mengisi waktu dan kesempatan hidup yang Tuhan berikan baginya dengan terus-menerus melakukan pekerjaan yang lebih baik. Sebagai bukti bahwa makna kematian dan kebangkitan Kristus sudah terselami, sudah dia dapatkan dalam kehidupan. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka untuk itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pastikan momen perayaan Paskah tahun ini harus ada perubahan dalam diri saudara. Baik dalam cara belajar, baik dalam cara berkomunikasi, baik dalam cara berpikir, bahkan juga baik dalam karakter, sifat, dan perilaku. Harus berubah ke arah yang lebih baik. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang Kristen memaknai Paskah seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi, maka hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun kehidupannya pasti akan jauh lebih baik. Kalau dia sebagai pelajar ataupun kalau dia sebagai mahasiswa, waktu dia merayakan momen Paskah seperti ini, maka setiap tahun harus ada peningkatan di dalam prestasi, di dalam IPK, di dalam studinya. Bagi yang sudah bekerja, harus makin lebih giat di dalam melakukan pekerjaannya. Kalau dia sebagai seorang pengusaha, harus makin lebih sungguh-sungguh mengembangkan usaha dan bisnis. Kalau dia sebagai hamba Tuhan seperti saya, harus semakin lebih giat untuk melayani Tuhan. Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat di dalam kehidupan kekristenan kita, yang notabene setiap tahun merayakan Paskah, nyaris kehidupan orang-orang Kristen tidak terlihat perubahannya. Tidak terlihat pembaharuannya. Walaupun tiap tahun tidak pernah alpa mengikuti kebaktian Paskah, tidak terlihat perubahan. Kalau dia sebagai pelajar dan mahasiswa, apa yang terjadi? Justru waktu dia merayakan Paskah tidak terlihat
ya, kerajinan. Tidak terlihat kesungguhannya di dalam belajar. Walaupun dia serta-merta tidak pernah alpa mengikuti ibadah Paskah itu sendiri. Bahkan saudara, dia mungkin memerankan Yesus yang mati di kayu salib. Tetapi hidup tidak pernah berubah. Pola pikir tidak pernah berubah. Cara belajar, cara kuliah, cara melakukan pekerjaannya, cara melakukan, mengembangkan usaha dan bisnisnya tidak berubah semakin lebih baik. Ini artinya bahwa arti makna Paskah itu dia tidak dapat. Rasul Paulus katakan, orang yang sudah mendapatkan arti dan makna atau kado Paskah dalam hidupnya, harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Yang keempat, ya, di dalam Daniel pasal 1 ayat 8 dan juga ayat 17 sampai dengan 20 serta ayat 5 sampai dengan 20. Ya. Dikatakan di sana Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel mempunyai pengertian berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Apa arti dan makna Paskah yang keempat buat kita hari ini? Kebangkitan Kristus itu harus juga kita alami di dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Dengan cara apa? Harus ada kebangkitan. Harus ada semangat yang lebih baik di dalam melakukan, di dalam mengerjakan tugas-tugas saudara. Baik sebagai pelajar, baik sebagai mahasiswa, baik sebagai keluarga, baik sebagai profesional, baik sebagai pemimpin, baik sebagai pengusaha. Harus ada semangat yang lebih baik dalam melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Karena itulah yang dilakukan oleh Daniel bersama-sama dengan beberapa orang temannya. Di mana waktu itu dikatakan, saudaraku, Daniel hidup dalam suatu lingkungan atau keadaan atau sebuah institusi atau kampus yang sebenarnya mereka dipaksa juga untuk hidup di dalam dosa sebagai mahasiswa. Tapi Daniel tidak mau ikut terjerembab di dalam dosa itu. Karena dia paham, Kristus telah mati dan bangkit buat saya. Maka saya tidak boleh hidup bersama-sama dengan orang lain. Untuk apa? Hidup di dalam dosa. Maka dia ambil keputusan, dia ambil ketetapan untuk apa? Tidak menajiskan diri. Artinya tidak hidup di dalam dosa. Berarti di sini saudaraku sekali lagi, orang yang sudah mendapatkan arti dan makna Paskah, ya harus mau juga bangkit dari dosa-dosa masa lalu, yang artinya berhenti melakukan dosa-dosa masa lalu, bahkan juga membuat dosa-dosa yang baru, dan mulai terus hidup di dalam kebenaran. Kebangkitan Kristus itu juga harus membuat kita menjauhi dosa dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam konteks yang keempat ini, Paskah artinya kebangkitan Kristus juga memberikan jaminan buat saudara dan saya untuk sukses di dalam studi, untuk sukses dalam rumah tangga, untuk sukses di dalam karir, untuk sukses juga di dalam hidup dan juga di dalam usaha dan bisnis. Asal sungguh-sungguh saudara sudah mendapatkan, sudah merasakan makna kebangkitan Kristus di dalam hati saudara dengan bertobat dan percaya, oh Tuhan terima kasih, rupanya Engkau mati dan bangkit untuk saya. Maka untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan lagi buat kita sebagai orang percaya yang memperingati Paskah hari-hari ini untuk hidup di dalam kemunduran, untuk hidup di dalam kekalahan dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Tapi harus bangkit, harus menang. Karena Kristus sudah menang menghadapi dosa, sudah menang menghadapi kematian itu sendiri. Maka dengan demikian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kata frustrasi di dalam mengikut Tuhan,
bahkan dalam menghadapi tantangan dan pergumulan yang ada. Karena Kristus telah bangkit buat kita untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan berbagai tantangan dan pergumulan yang ada. Mungkin juga saudara berpikir, tapi Pak Tony kok kenapa ya Pak ya? Ada orang Kristen yang sudah puluhan tahun mengikuti Paskah, tapi bertambah hari Minggu dan bulan-bulan, bahkan setiap tahun dia merayakan Paskah. Justru cara berpikirnya, cara belajarnya, cara berbisnisnya, cara berusahanya semakin drop. Semakin kalah menghadapi tantangan. Artinya orang ini belum mendapatkan arti makna Paskah yang sesungguhnya. Maka untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara mendapatkan arti makna Paskah hari ini, maka tidak ada kata mundur untuk melanjutkan, untuk menuntaskan tugas-tugas saudara sebagai pelajar, tugas-tugas saudara sebagai mahasiswa, ataupun juga sebagai profesor. Harus bangkit, harus maju, dan harus berkembang. Karena itulah artinya Kristus bangkit. Dan yang kelima, ya, arti daripada Paskah itu artinya adalah Kristus telah memberikan jaminan buat saudara dalam menghadapi persoalan, tantangan, dan pergumulan yang ada. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah mendapatkan arti dan makna Paskah sesungguhnya, maka sesulit apapun persoalan, tantangan, dan pergumulan di dalam studimu, di dalam hidupmu, di dalam kehidupan keluarga orang tua saudara. Saudara harus tetap menang menghadapi tantangan dan pergumulan. Karena kenapa? Karena Kristus sudah memberikan kesanggupan. Kristus telah memberikan kekuatan, pengharapan, dan penghiburan bagi saudara. Melalui kebangkitannya 2000 tahun yang lalu. Untuk itu saudara, orang Kristen tidak boleh saya katakan tadi hanya menghadapi persoalan pergumulan 1, 2, 3 langsung apa? Mengambil posisi dan keputusan untuk mundur dari Tuhan. Itu artinya berarti dia belum memahami dan belum mendapatkan arti makna Paskah yang sesungguhnya. Tapi orang Kristen yang sudah mendapatkan arti makna Paskah yang sesungguhnya, waktu dia menghadapi tantangan dan pergumulan ini, dia tidak makin mundur dari Tuhan, tapi dia makin banyak berdoa, banyak bergantung sama Tuhan, dan juga berserah kepada Tuhan, dan mempercayai Tuhan di tengah-tengah persoalan dan pergumulan itu sekalipun. Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap berkarya dalam. Karena dalam Ibrani pasal 15 ayat 5b berkata, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin hari-hari ini saudara sedang punya masalah dan pergumulan dan tantangan dalam hidupmu. Apakah masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah usaha dan bisnis. Ingatlah firman Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Sekali-kali pun tidak pernah dia meninggalkan saudara. Apalagi juga, Tuhan juga sekali-kali pun juga tidak pernah membiarkan saudara menghadapi tantangan dan pergumulan. Artinya, kebangkitan Kristus itu memberikan sebuah jaminan buat kita bahwa dia akan selalu bersama dengan saudara dan saya. Dia akan selalu berikan kekuatan, pengharapan, dan penghiburan buat kita dalam menghadapi tantangan dan pergumulan yang ada. Dan Kristus tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita dalam menjalani. Maka untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pastikan momen Paskah hari ini, saudara harus dapat 5 makna Paskah yang sudah saya jelaskan tadi. Karena ini yang menjadi kekuatan, ini yang menjadi penghiburan bagi saudara dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, makna Paskah ini perlu saudara pahami, perlu saudara dapatkan malam hari saat ini. Kenapa? Karena ini akan menjadi kekuatan bagi saudara menghadapi dan mengisi hari-hari kehidupan saudara. Esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami boleh paham dan mengerti apa arti dan makna Paskah pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu. Dan kami mau merespon, kami mau mengambil arti dan makna daripada kematian dan kebangkitan. Dengan cara kami mau sungguh-sungguh bertobat. Kami mau sungguh-sungguh membuka hati dan percaya bahwa Yesus dan mati dan bangkit adalah untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami.
untuk membuat kami bangkit dari segala dosa, untuk membuat kami bangkit dari segala keterpurukan, untuk membuat kami bangkit dari segala kegagalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sempurnakan makna Paskah yang kami dapat hari ini di dalam roh, jiwa, dan tubuh saudara ini. Sehingga itu menjadi kekuatan, pengharapan, dan penghiburan bagi saudara ini dalam menjalani hidup ini, hari ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan. Doa ini hanya kami peralaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.